Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Wijaya, NIM 23111022 dari kelas 4A Jumat Sabtu. Di sini saya akan membahas perbedaan antara ekologi administrasi negara Indonesia dengan ekologi administrasi negara Thailand yang diampu oleh dosen Ibu Citra Lasha, SPD, MSI, dengan mata kuliah ekologi administrasi Indonesia. Di sini saya akan memperjelaskan perbedaannya itu dari pertama sistem pemerintahan dan politik. Ya, dari bentuk pemerintahan Indonesia Republik Presidensial, ya, sedangkan yang Thailand monarki konstitusional. Untuk kekuasaan politik, Indonesia kedaulatan rakyat secara formal dan substansial melalui pemilu. Sedangkan yang Thailand kekuasaan tertinggi di tangan raja meskipun ada parlemen. Untuk pengaruh politik terhadap administrasi, untuk Indonesia cenderung lebih terbuka, demokratis, dan partisipatif. Untuk Thailand sentralistik dan top-down, kebijakan ditentukan oleh elit terutama raja. Untuk modernisasi politik, Indonesia lebih sistematis dengan pemisahan kekuasaan. Sedangkan Thailand dipengaruhi oleh transisi dari kerajaan absolut ke sistem parlementer, masih terdapat formalisme. Untuk yang kedua, faktor geografis dan alam. Untuk aspek letak geografis, di Indonesia negara kepulauan 13.000 lebih pulau, posisi silang 2 benua dan samudra. Untuk negara Thailand, negara daratan di Asia Tenggara, wilayah homogen. Aspek dampak terhadap administrasi, untuk Indonesia membutuhkan administrasi terintegrasi antar pulau menurut perhubungan laut dan udara yang kuat. Sedangkan Thailand lebih fokus pada daratan, distribusi wilayah lebih stabil. Aspek bencana alam, untuk Indonesia rentan terhadap gempa, gunung api, dan banjir. Kalau Thailand kurang dominan dalam pembahasan ekologis Thailand. Untuk yang ketiga, faktor penduduk dan sosial. Aspek penduduk Indonesia sangat besar dan tersebar tidak merata. Untuk Thailand lebih homogen dan sistem kelas sosial semi terbuka. Aspek distribusi dan mobilitas, Indonesia masih timpang program transmigrasi, sedangkan Thailand ada mobilitas sosial namun masih dipengaruhi oleh sistem bangsawan dan keluarga raja. Aspek organisasi sosial, untuk Indonesia berbasis sukarela dan kepentingan umum. Untuk Thailand awalnya berdasarkan partisularistik agama keturunan, baru berkembang ke arah association. Untuk yang keempat, komunikasi dan bahasa. Untuk aspek bahasa nasional, Indonesia satu bahasa Indonesia, yaitu memudahkan integrasi. Untuk di Thailand, multibahasa, bahasa istana berbeda dengan bahasa rakyat. Aspek pengaruh terhadap administrasi, komunikasi efektif antara rakyat dan pemerintah untuk Indonesia, sedangkan Thailand administrasi cenderung tidak responsif karena kendala bahasa. Untuk yang kelima, sistem simbol dan ideologi. Aspek ideologi, Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Untuk Indonesia dan Thailand, raja sebagai simbol sakral, lambat laun bergeser ke kedaulatan rakyat. Aspek implementasi, untuk Indonesia Pancasila menjadi pedoman pembangunan dan administrasi, sedangkan Thailand simbol kerajaan tetap kuat, modernisasi belum meresap ke semua lapisan masyarakat. Untuk yang keenam di sini ekonomi. Aspek sistem ekonomi Indonesia berdasarkan nilai Pancasila, kooperasi, keadilan sosial, sedangkan Thailand awalnya redistribusi oleh raja, berkembang ke sistem pasar. Aspek sektor unggulan, untuk Indonesia sumber daya alam, agraria, industri, sedangkan Thailand pertanian, seperti contoh beras,
pariwisata, tambang, elektronik. Aspek dampak pada administrasi untuk Indonesia, administrasi mendukung pembangunan berbasis gotong royong dan efisien. Sedangkan Thailand, administrasi negara masih terbebani oleh warisan struktur tradisional redistribusi. Yang ketujuh, modernisasi administrasi. Aspek kemajuan administratif untuk Indonesia berbasis pada reformasi birokrasi, pendidikan, dan desentralisasi. Thailand dipengaruhi oleh luar, masih tradisional dan dipengaruhi struktur lama. Aspek keterlibatan rakyat, Indonesia lebih luas dan formal, sedangkan Thailand terbatas, banyak keputusan masih bersifat top down. Di sini saya akan memberitahukan pada intinya kesimpulan singkat. Indonesia memiliki sistem administrasi negara yang lebih plural, terbuka, demokratis, dan berbasis ideologi Pancasila dengan partisipasi rakyat yang lebih luas serta penataan wilayah yang kompleks karena karakter kepulauan. Untuk Thailand memiliki sistem yang masih sangat dipengaruhi oleh simbol-simbol kerajaan, struktur sosial yang hierarkis, komunikasi yang terbatas, dan transisi administratif yang belum sepenuhnya mapan dari tradisional ke modern. Di sini sekian pembahasan saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon ampun. Jikalau ada salah-salah pembahasan, boleh dikoreksi. Mohon ampun. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.